Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita bisa berfellowship secara online karena gereja tidak mengadakan ibadah mengikuti anjuran pemerintah. Dan terkait dengan hal tersebut, pada hari Rabu nanti kita tetap akan mengadakan program pemuritan secara online. Bapak Ibu tetap bisa menyimaknya, nanti teknisnya akan disampaikan lewat grup WA. Kita akan tetap terkonek secara online walaupun tidak bertemu di gereja. Mungkin kita akan pergunakan Zoom supaya kita bisa bersama-sama berkomunikasi dalam pemuritan tersebut. Nah, kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Dan hari ini adalah hari yang masih dalam satu rentang waktu antara kebangkitan Kristus dan kenaikannya. Dan lama 40 hari Tuhan berkeliling menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Dia bangkit. Jadi sangat relevan kalau malam hari ini kita sama-sama belajar tentang hal yang terjadi 2000 tahun yang lalu sesudah kebangkitan Kristus. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah perjumpaan yang memulihkan. Apa yang dimaksud dengan perjumpaan yang memulihkan? Adalah satu hal, yaitu mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Bapak Ibu, kita sama-sama akan buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4 sampai 8. Kita sama-sama membuka Alkitab kita, baik di dalam gadget kita maupun Alkitab buku kita. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus merupakan satu peristiwa yang mengguncangkan situasi Yerusalem waktu itu. Peristiwa penyaliban Kristus telah membuat gempar Yerusalem, dan peristiwa kebangkitannya membuat lebih gempar lagi. Kalau waktu itu ada media sosial, kalau waktu itu ada media-media online seperti sekarang, saya percaya peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang menjadi trending topik, yang menjadi satu bahasan yang viral. Dan karena berita tersebut dapat mengancam kewibawaan, mengancam keberadaan para imam-imam kepala, maka ketika hal tersebut mulai menyebar, maka mereka memikirkan sesuatu untuk mengcounter fakta tentang kebangkitan Kristus. Kalau kita pikirkan bahwa sikap para imam tersebut yang mengcounter berita kebangkitan Kristus dan memakai sarana resmi untuk mengabarkan bahwa Kristus tidak bangkit dan disiarkan waktu itu sebagai sebuah breaking news. Kenapa breaking news? Karena berita kebangkitan Kristus begitu cepat menyebar dari mulut ke mulut dan akhirnya menjadi sebuah trending topik. Diperlukan sebuah counter, maka itu saya katakan diperlukan sebuah breaking news yang disampaikan oleh media resmi waktu itu. Nah, ada satu berita yang disebarkan oleh para imam-imam, yaitu berita tentang mayat Yesus dicuri. Begini beritanya, kira-kira seperti ini. Kalau waktu itu sudah ada media sosial, sudah ada televisi, kira-kira seperti ini beritanya. Berdasarkan investigasi dan olah TKP oleh pihak berwenang, hilangnya mayat Yesus karena dicuri oleh para murid. Karena mereka adalah orang yang paling berkepentingan. Jika Anda melihat hal-hal yang mencurigakan, harap segera melapor kepada yang berwajib.
Karena kami sedang mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayatnya. Ini berita yang disebarkan oleh para imam. Dan tentu saja untuk menyebarkan berita ini mereka harus menyogok. Nah, apakah berita ini benar? Apakah berita ini dapat dipercaya? Tentu kita mesti mengkonfirmasi dengan sumber yang terpercaya. Ini berita yang disebarkan oleh para imam untuk mengcounter fakta kebangkitan Kristus. Kita perlu mengcounter ini dengan kebenaran yang hakiki, yaitu Alkitab yang kita percaya. Apakah ini hoax atau fakta? Ataukah ini hoax atau fakta? Kita perlu melihat sumbernya, kita perlu mencek fakta yang ada. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 mencatat fakta sebenarnya dari kebangkitan Kristus dan kosongnya kubur Yesus. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi penjaga kubur yang melihat kubur kosong, yang melihat peristiwa kebangkitan Kristus, pergi melapor imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu tersebut. Ternyata ada sogokan kepada para penjaga tersebut. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang diminta. Ternyata setelah kita mencek fakta yang ada, kan seperti biasa kan kadang-kadang kalau kita menerima berita dari WA, kadang-kadang kita tinggal meneruskan tanpa kita mencek fakta. Saya percaya waktu itu juga para imam kepala, para tua-tua agama juga menginginkan sebuah berita yang tidak memalukan mereka. Satu sisi ada saksi kebangkitan Kristus, sisi lain kalau berita tersebut, fakta tersebut menjadi sebuah kebenaran, maka akan membahayakan mereka. Maka dari itu mereka mengcounter dengan sebuah berita, sebuah headline news yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Dan kita harus mencek lagi apakah itu fakta atau hoax. Kita mencek, kita mencari data, mencari fakta dari Alkitab. Ternyata mayat Yesus tidak dicuri. Ternyata Yesus bangkit dari kematian dan kubur kosong merupakan fakta. Jadi kita sepakat berdasarkan cek fakta yang ada, maka berita mayat Yesus dicuri adalah hoax. Adalah hoax. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya berita tersebut yang tersebar, yang dipercaya hingga hari ini. Kemudian ada banyak beberapa berita-berita lain, beberapa kabar-kabar lain yang meragukan, yang menyangkal, yang mengeliminir kebangkitan Kristus. Ada beberapa hal yang tersebar yang kita perlu cek apakah hal tersebut fakta atau hoax. Yang pertama dikatakan bahwa selain mayat Yesus dicuri, juga ada berita bahwa Yesus hanya pingsan lalu terbangun dan mendobrak pintu batu yang berat itu. Wah, ini luar biasa. Pintu batu itu berat sekali. Dibutuhkan beberapa orang untuk mendorongnya. Yesus yang sudah mengalami penyiksaan, tidak makan, dianiaya, kemudian menderita disalib, kemudian dia pingsan. Masakan dia punya kekuatan untuk mendobrak pintu batu yang begitu besar. Ada lagi berita yang disebarkan. Versi lain berkata bahwa murid-muridnya salah kuburan. Atau para murid ramai-ramai mengalami halusinasi. Jadi ada berita yang mengatakan bahwa para murid bukan pergi ke kubur Yesus, tapi kubur lain. Dan mereka menganggap itu kubur Yesus, hingga mereka berpikiran Yesus sudah bangkit. Sungguh berita ini sangat terlalu. Ada lagi berita yang juga disebarkan dan dianggap kebenaran. Yang muncul belakangan bahwa Yesus tidak disalibkan, dia turun dan malam-malam digantikan oleh muridnya. Kita berpegang pada fakta Alkitab bahwa Yesus disalibkan dan tidak digantikan oleh siapapun. Dan peristiwa alam membuktikan bahwa terjadi kegelapan,
terjadi tabir bait Allah dibelah, dan dia mati menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan bagi saya dan saudara, dan kebangkitannya adalah sebuah fakta. Jadi berita-berita yang disebarkan yang hari ini mengeliminir kenyataan kebangkitan Kristus itu, ada bahwa katanya dia pingsan, ada katanya bahwa murid-muridnya salah kuburan, ada katanya bahwa yang disalibkan bukan Yesus, kemudian katanya wajahnya diganti, ada murid yang menggantikan, kemudian wajahnya digantikan Yesus. Itu berita-berita yang kita katakan adalah berita hoax. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kenapa sih serangan begitu kuat terhadap kebangkitan Kristus? Kenapa sih berita kebangkitan Kristus mendapatkan porsi yang begitu spesial untuk diserang, untuk dieliminir, untuk dikaburkan dari fakta sebenarnya? Terjadi bantahan-bantahan, terjadi banyak hal-hal yang mengeliminir. Padahal kalau kita mengerti, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 membeberkan bahwa kebenaran argumentasi betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita. Artinya apa? Berita kebangkitan Kristus adalah berita yang sangat penting. Fakta kebangkitan Kristus adalah fakta yang menempati tempat yang spesial atau sentral dalam iman orang percaya. Sebab itu kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Begitu pentingnya berita kebangkitan Kristus, karena berita kebangkitan Kristus, fakta kebangkitan Kristus yang menjadi titik dasar iman kita. Kemenangan Kristus menjadi titik dasar iman percaya kita. Kita tidak percaya kepada Allah yang mati, Allah yang pengecut, Allah yang berganti rupa, Allah yang pingsan, dan pandangan lainnya. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang berani menanggung pergumulan yang menyakitkan ketika dia di kayu salib. Allah yang realistis menghadapi hal tersebut dan memenangkan sebuah pertarungan di Taman Getsemani. Dia meminum cawan Tuhan dan dia maju untuk menghadapi kesulitan, menghadapi siksaan, menghadapi keterasingan, menghadapi keterpisahan yang membuat dia menjadi pemenang di atas segala-galanya. Kita percaya bahwa kebangkitan Kristus bukan hoax, tapi kebangkitan Kristus adalah satu fakta yang tak dapat dibantahkan. Oleh sebab itu, selama rentang 40 hari sejak kebangkitannya sampai kenaikannya, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya. 4 Injil dan Rasul Paulus memberikan kesaksian yang sama tentang 10 penampilan kebangkitan Kristus. Ada 10 penampilan kebangkitan Kristus, ada 10 kali catatan, ada 10 catatan tentang Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada wanita lain, kepada Petrus, kepada 2 orang di jalan menuju Emmaus, kepada 11 murid kecuali Thomas, kepada 12 murid minggu kemudian bersama dengan Thomas, kepada 7 murid di Danau Tiberias, dan kepada 500 murid, dan kepada Yakobus, dan kepada 12 murid pada saat kenaikannya. Terlalu banyak fakta yang saksi-saksi ungkapkan untuk dibantah. 500 orang menyaksikan kebangkitan Kristus, menyaksikan Yesus yang bangkit. Tidak mungkin dibantah dengan satu berita hoax yang tidak bertanggung jawab. Tapi anehnya Alkitab mencatat orang Yahudi mempercayai berita hoax tersebut. Tapi tidak apa, yang terpenting fakta tersebut telah menjadi sebuah titik awal sejarah yang merubah hidup saya dan saudara. Sejarah yang merubah kehidupan orang-orang berdosa. Sejarah yang merubah konstelasi bangsa-bangsa. Injil tersebar dengan luar biasa. Selama rentang 40 hari sejak kebangkitannya sampai kenaikannya, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada muridnya. Untuk apa? Yang pertama, dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia hidup. Untuk membuktikan dia hidup. Kisah Rasul 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup,
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Untuk membuktikan dia hidup. Ketika Yesus mendatangi para murid di Yerusalem, dia menunjukkan bukti-bukti, luka-luka, tangan yang berlubang paku, lambung yang ditusuk, kemudian kepada Thomas dia memberikan juga bukti-bukti bahwa dia Yesus yang bangkit, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Pembuktian bahwa dia hidup pada akhirnya mematahkan dusta mahkamah agama. Pembuktian bahwa dia hidup akhirnya membangkitkan satu optimisme dari para murid-murid. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, memiliki tanda-tanda bekas penganiayaan. Hanya saja kebangkitan Kristus tidak sama dengan kebangkitan kita. Kita akan bahas pada lain waktu ini. Dia bangkit, dia menyatakan diri kepada para murid untuk membuktikan bahwa dia hidup. 40 hari disaksikan oleh banyak orang. Ini sebuah fakta yang tak dapat dibantah. Yang kedua, kenapa dia harus menampakkan diri, menyatakan diri kepada para murid setelah kebangkitannya? Dia ingin menunjukkan penerimaan Yesus kepada para murid. Kenapa ini dibahas? Para murid adalah orang-orang yang pernah meninggalkan Kristus pada saat dia ditangkap. Para murid adalah orang-orang yang hanya mengiring Tuhan dari jauh pada saat Tuhan ada di mahkamah agama. Bahkan para murid adalah orang-orang yang merasa harapannya pupus dengan ditangkapnya, matinya Yesus di kayu salib. Bahkan ada orang yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Para murid adalah orang-orang yang seharusnya, dalam bahasa kasarnya, tidak berguna lagi. Seharusnya mereka mendapatkan hukuman dari keputusan mereka tidak setia kepada Yesus. Kebangkitan Kristus, dia menjumpai para murid untuk menyatakan penerimaan Kristus kepada para murid. Lukas pasal 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia tidak mengucapkan kata-kata tuduhan. Dia tidak meluapkan emosinya karena ditinggal sendiri. Dia tidak marah atas sikap para muridnya. Dia justru mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Sebuah sikap yang mengedepankan kasih. Sebuah sikap yang mengedepankan keinginan untuk merangkul kembali. Sebuah sikap yang hanya dimiliki oleh pribadi yang memiliki kasih yang sempurna. Yang sanggup mengatasi kelemahan, kegagalan, pemberontakan para murid. Kita melihat bagaimana sikap Yesus terhadap para murid yang meninggalkan dia. Yesus lebih mengedepankan pemulihan dan kasih melebihi tuntutan atas kegagalan mereka. Tadi saya katakan bahwa ini yang luar biasa, ini yang dahsyat, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya menunjuk, yang menuntut, dan yang mengatakan benar atau salah. Meskipun para murid berbuat salah, tapi Tuhan mengedepankan kasih untuk memulihkan mereka. Dan bukan hanya Tuhan mengedepankan kasih, tapi Tuhan juga memulihkan dan menghidupkan kembali para murid. Ketika dia menghembuskan Roh Kudus, dalam Yohanes pasal 20 ayat 20, ia menghembuskan Roh Kudus. Kata menghembuskan di sini memiliki arti yang sama waktu Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada Adam. Dan kata ini juga sama dipakai dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 9, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Kata menghembuskan di sini memiliki makna membangkitkan, memberi kehidupan dari yang mati menjadi hidup kembali. Kenapa Yesus harus menghembuskan Roh Kudus? Fakta bahwa para murid mengalami keterpurukan yang begitu dalam. Para murid mengalami satu keputusasaan yang begitu dalam. Sampai berita kebangkitan Kristus pun mereka tidak percaya. Mereka ada di titik paling rendah untuk mereka kembali dapat dibangkitkan. Dibutuhkan intervensi ilahi untuk memulihkan orang-orang yang sudah patah semangat. Dibutuhkan intervensi ilahi untuk membuktikan orang-orang yang sudah putus asa. Dibutuhkan intervensi ilahi untuk membangkitkan orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Yesus menghembuskan Roh Kudusnya untuk memulihkan, membangkitkan para murid.
yang sudah ada di titik paling rendah dari kehidupan rohani mereka. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Setelah dia menerima para murid, dia mengatakan damai sejahtera, dia juga memulihkan para murid. Ini yang dahsyat Bapak Ibu. Kemudian bukan hanya memulihkan, tapi Yesus juga mengutus para murid untuk menjadi saksi dari kebangkitannya. Lukas 24 ayat 46 ayat 9. Sesaat sebelum dia naik ke sorga, dia berkata demikian kepada mereka. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pengalaman para murid yang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang mengalami perlakuan dari Kristus yang bangkit, menjadi satu modal kesaksian untuk dapat mereka beritakan bagaimana para murid yang pernah meninggalkan Tuhan, bagaimana para murid yang pernah mengecewakan Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan yang mereka tinggalkan, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan yang mereka tidak akui, yang mereka sangkal, sikap Tuhan di luar dugaan, sikap Tuhan merangkul mereka, memulihkan mereka, dan memberi kepercayaan pada mereka. Hal tersebut harus jadi kesaksian bagaimana saya yang sudah hancur, yang sudah kotor, yang tidak berguna lagi, Tuhan hampiri, Tuhan kasihi, Tuhan pulihkan, dan lewat pengalaman pemulihan, penerimaan kita akan kasih Tuhan, kita memiliki modal untuk menyaksikan betapa kasih Kristus yang didasari oleh kebangkitannya, yang mengalahkan dosa yang saya perbuat, yang menghapuskan dosa yang saya perbuat, yang menghancurkan pelanggaran-pelanggaran yang saya perbuat, dan membuat saya dan saudara menjadi manusia baru ketika kita percaya kepada Dia. Kita harus mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan kepercayaan para murid untuk menjadi saksi Kristus, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Dari mereka yang tidak lagi menurut pandangan manusia, ini saya katakan kalau seorang pimpinan perusahaan mendapati ketika perusahaannya sedang dalam bangkrut, semua karyawannya meninggalkan dia. Bahkan ada karyawan yang menyangkal dia. Kemungkinan besar ketika perusahaan ini bangkit kembali, tidak akan pakai orang-orang seperti itu. Mereka berkata mereka pengkhianat, mereka tidak setia, mereka tidak dapat diandalkan. Atau papa saya sering ngomong begini, ada makan kawan, tak ada makan lawan. Namun Yesus beda dengan cara pikir manusia. Dia bangkit, dia temui para murid yang takut, para murid yang gentar, para murid yang gemetar, para murid yang berputus asa, para murid yang kehilangan pengharapan. Dia katakan damai sejahtera. Ini yang dahsyat Bapak Ibu. Sikap Yesus yang mengedepankan pemulihan, yang mengedepankan kasih, yang memberikan pemulihan, yang memberikan kesempatan para murid untuk berfungsi kembali, adalah satu sikap yang saya percaya hari ini juga diberikan buat saya dan saudara. Hari ini diberikan buat kita. Kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita yang hari-hari kemarin hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita yang hari kemarin walaupun kita Kristen, kita ibadah, kita melayani, tapi hubungan kita dengan Tuhan jauh. Kita hidup dalam dosa, satu sisi lain karena kita merasa harus tampil sebagai orang Kristen yang beragama, kita tetap memainkan peran ke gereja, kita menunjukkan satu wajah yang berbeda kepada dunia, sementara di hadapan Tuhan wajah asli kita kelihatan. Kita butuh dipulihkan. Tuhan tidak menampar kita, Tuhan tidak pukul kita, Tuhan ingin merangkul saya dan saudara agar kita dapat dipulihkan. Dia akan membangkitkan roh yang mati. Dia ingin menyalakan kembali perapian dalam hidup kita yang padam dengan api yang baru. Api Roh Kudus akan diberikan untuk membangkitkan roh yang padam. Tuhan bukan Allah yang main buang. Tuhan akan berusaha dengan caranya kembali mendayagunakan, kembali memulihkan, kembali mengefektifkan pribadi-pribadi yang sempat undur. Pribadi-pribadi yang jauh dari Dia, seperti para murid. Dan yang luar biasa adalah dampak dari perjumpaan para murid dengan Tuhan setelah kebangkitannya.
Dampaknya apa? Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit telah membuat perubahan radikal. Ada sebuah perubahan radikal dari para murid. Mereka menjadi pribadi yang begitu militan untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Kita mesti lihat dari pribadi yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus, putus asa, takut. Yesus menjumpai mereka dengan sikap yang gentleman. Dia menyatakan damai sejahtera, dia memulihkan mereka, dia memberikan mandat lagi. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Mereka menyaksikan kematian Kristus, mereka menyaksikan penderitaan Kristus, hingga hal tersebut bisa membuat mereka kehilangan pengharapan. Tapi Yesus yang mati kemarin, Yesus yang disiksa 3 hari yang lalu, Yesus yang bangkit menjumpai mereka. Dan perjumpaan tersebut membangkitkan sebuah militansi bahwa yang mereka percayai bukan sekedar manusia biasa. Yang mereka ikuti bukan sekedar nabi biasa. Yang mereka ikuti adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas alam maut. Adalah Tuhan yang memiliki kuasa kemenangan atas dosa. Dan ini yang membuat mereka memiliki keyakinan, memiliki keberanian untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Dalam sejarah psikologi itu belum pernah terjadi bahwa ada orang yang rela menyerahkan hidupnya untuk yang dia ketahui sebagai berita kebohongan. Tidak ada orang yang mau mati untuk sebuah berita yang dia tahu itu bohong. Paul Little, seorang penulis buku Kristen, mengatakan begini tentang para murid. Orang-orang ini mau mati untuk apa yang mereka percayai sebagai kebenaran. Mereka bagaimanapun tidak mati untuk apa yang mereka tahu adalah sebuah kebohongan. Perjumpaan dengan Kristus memastikan bahwa itu kebenaran yang harus mereka percaya. Dan kebenaran tersebut membuat mereka rela membayar apapun konsekuensi agar orang tahu bahwa Yesus bangkit. Dan dampaknya adalah dalam Kisah Rasul 6 ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri mereka percaya. Dampak dari kebangkitan Kristus, dampak dari perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, memberikan sebuah perubahan yang luar biasa. Dari orang yang takut, orang yang putus asa, orang yang pesimis, menjadi orang yang begitu militan, orang yang begitu berani. Dan dampaknya adalah berita Injil, jumlah orang percaya meningkat dengan pesat. Bahkan para imam juga menyerahkan diri mereka kepada Yesus Kristus dan menjadi percaya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dibutuhkan dunia hari ini adalah pengalaman-pengalaman hidup orang percaya bersama Yesus yang hidup dalam dirinya. Banyak orang percaya Yesus tapi tidak berani untuk mengaktualkan kepercayaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya iman hanya sebatas pengetahuan. Iman kita menjadi mati karena terkunci dalam pengetahuan. Iman yang hidup adalah iman yang dipraktekkan dalam hari ke hari. Banyak orang tidak ragu Yesus itu bangkit. Tapi ketika dia berhadapan dengan satu situasi untuk menunjukkan kuasa kebangkitan tersebut, mereka menjadi ciut. Dunia menantikan pribadi pemenang. Dan sebagai orang percaya kita harus menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Saudara, saya mau katakan kehidupanmu dan kehidupanku dipertahankan Tuhan tentu ada satu maksud. Tuhan tidak ingin membiarkan kita hidup tanpa tujuan. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi saksi Kristus, bukan sekedar hanya peminta-minta rohani yang kelihatan rohani namun sesungguhnya miskin di hadapan Allah. Kita kembali ke sini, dampak perjumpaan itu membuat militansi para murid begitu luar biasa. Kita melihat saking militannya para rasul, saya cantumkan di sini, kebanyakan mereka mati terbunuh. Bukan mati konyol, tapi mati pada saat mereka
berani mempertahankan iman mereka sebagai saksi Kristus. Kita melihat di sini Yakobus kepalanya dipenggal, Matius kepalanya dipenggal. Ada beberapa rasul-rasul yang semua mati. Mungkin kita berpikir kok mereka mati? Iya, mereka mati dalam keyakinan iman. Jadi kita tidak bisa menghakimi kalau ada hamba Tuhan hari ini mati karena virus corona dan berkata mereka tidak punya iman. Setidaknya kita melihat bahwa para murid juga mati dalam iman mereka. Kalau kita lihat ini mati yang tidak, katakanlah mati yang mengerikan. Tapi kita percaya bukan soal kematiannya, tapi bagaimana dia hidup bagi Tuhan. Hari-hari ini kita harus memiliki semangat yang militan seperti gereja mula-mula. Di tengah-tengah kondisi yang ini kita harus berani menampilkan iman kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Kesimpulannya malam hari ini adalah bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa historis yang memiliki fakta yang tak terbantahkan. Saudara, kalau ada orang, ada pendapat tentang yang meragukan, mengeliminir berita kebangkitan Kristus, saya sudah katakan itu hoax. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang-orang berani mati untuk sesuatu kebohongan. Para murid yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka berani mempertaruhkan hidup mereka untuk sebuah kebenaran yang mereka alami, yang mereka saksikan. Dan saya percaya Yesus bangkit itu sebuah realita. Mau pendapat mengatakan dia pingsan, mau pendapat mengatakan wajahnya diganti, mau pendapat mengatakan yang lain-lain. Saya tidak peduli, yang saya percaya Alkitab katakan dia bangkit. Jadi kebangkitan itu adalah sebuah fakta historis yang harus tertanam, yang harus menjadi dasar untuk kita memiliki iman dalam kemenangan. Kebangkitan Yesus adalah titik tolak dari iman yang mengeliminasi fakta-fakta atau berita-berita hoax tersebut. Kebangkitan Kristus merupakan satu kebenaran yang membuat kita memiliki iman, keyakinan bahwa apa yang saya percaya, apa yang saya yakini itu benar. Setelah kebangkitan Kristus, para murid menjumpai Kristus dan mereka mendapatkan perlakuan Tuhan. Mereka mendapatkan sesuatu hal yang beda. Perjumpaan dengan Tuhan memberi keyakinan bahwa Yesus yang mereka lihat mati adalah Yesus yang bangkit. Penerimaan Tuhan membuat mereka begitu merasa sangat-sangat dihargai. Saya bersyukur Bapak Ibu. Saya bersyukur kita punya Tuhan seperti itu. Bukan Tuhan yang dikit-dikit marah dan menghukum. Bukan Tuhan yang dikit-dikit ngambek dan menghukum. Tuhan kita Allah yang mengasihi. Tapi dalam kasih tersebut kita tidak boleh bermain-main juga. Ia mengedepankan kasih dibandingkan tuntutan kesalahan. Yang memulihkan mereka. Yang mengutus mereka kembali menjadi saksi kebangkitannya. Dampak dari perjumpaan tersebut, militansi para murid meningkat dengan luar biasa. Nah, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini yang dapat kita aplikasikan bagi kita pada hari-hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, iman kita dibangun atas sebuah fakta historis tentang kebangkitan Yesus. Sebab itu jangan pernah ragu akan hal tersebut. Jangan pernah ragu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube bagaimana serangan demi serangan tentang Yesus. Ada yang mengatakan dia bukan Tuhan, ada yang mengatakan macam-macam. Itu hak mereka. Tapi kita juga punya hak untuk meyakini bahwa Yesus yang bangkit adalah sebuah fakta historis yang tak dapat dibantah. Jadi iman yang kita bangun bukan iman yang didasari oleh konsep belaka. Bukan iman yang didasari oleh satu pemahaman filosofi yang belum teruji. Tapi iman yang kita bangun di dalam kuasa kemenangan Kristus Yesus yang sudah nyata dan faktual serta historis. Karena faktual dan historis, kita harus berani untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Karena hari ini berita tersebut akan menjadi berita yang sangat ditunggu oleh banyak orang. Terkait dengan kondisi hari ini Bapak Ibu, terkait dengan situasi hari ini,
Orang butuh kepastian tentang pribadi yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Di sini saya dan saudara yang sudah punya pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita yang pernah jauh dipulihkan Tuhan. Kita yang pernah jatuh dipulihkan Tuhan. Kita merasakan kuasa kebangkitan tersebut. Engkau tidak perlu bergelar doktor untuk menjadi saksi Kristus. Walaupun sekolah itu perlu. Tapi itu bukan jaminan untuk engkau menjadi saksi yang efektif. Yang dibutuhkan adalah kemauanmu dalam pertolongan Roh Kudus untuk menyatakan Kristus yang bangkit, yang menghidupi, yang kau hidupi dalam imanmu bagi banyak orang. Saya percaya hari ini banyak orang putus asa. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Banyak orang hidup dalam kegelisahan. Ketika ekonomi diguncang, ketika situasi seperti semakin hari semakin menakutkan, orang butuh kepastian. Di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti ini, berita tentang kebangkitan Kristus yang pasti dapat menjadi jawaban bagi orang-orang yang putus asa. Dapat menjadi jawaban bagi orang-orang yang jatuh. Dapat menjadi jawaban bagi orang-orang yang gentar. Karena Kristus telah menang di atas semuanya itu. Dan memberikan jaminan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus yang menang, kita dapat mengatasi semua keadaan ini. Sebagaimana para murid-murid yang telah melewati fase-fase sulit dan menjadi pemenang. Doa saya malam hari ini adalah di masa-masa ini kita mesti lebih meyakini, lebih dekat dengan Tuhan agar kuasa kebangkitan itu dapat bukan sekedar hanya menjadi sebuah pengetahuan belaka. Bukan sekedar hanya menjadi sebuah pemahaman secara teoritis, tapi dapat kita hidupi. Di tengah-tengah kondisi ini Bapak Ibu, ini wahana yang paling tepat untuk kita menunjukkan siapa Kristus yang bangkit di tengah-tengah dunia ini. Jadi saksi Kristus di tengah-tengah kondisi ini. Saya percaya Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memperlengkapi para murid 2000 tahun yang lalu. Juga Roh Kudus yang sama yang akan memperlengkapi kita, menguatkan kita, memulihkan kita, membangkitkan kita agar kehidupan kita mengalami satu perubahan, transformasi dari orang yang takut menjadi orang yang berani bersaksi, dari orang yang ragu-ragu menjadi orang yang pasti akan keselamatannya, supaya banyak orang dimenangkan lewat kehidupan saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan.